Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini bang, kita lanjutin syalat daim ya. Dan seperti di video sebelumnya, syalat daim yang dilakukan Sunan Kalijogo itu konon dilarang oleh beberapa ulama. Tapi coba lo perhatikan, kalau lihat Al-Quran maka akan lo dapati hakikat dari syalat daim itu. Di Quran ada ayat yang menyuruh mengerjakan syalat sambil duduk atau berbaring, kayak di An-Nisa ayat 103. Bahkan salat boleh dilakukan sambil berjalan atau berkendaraan. Itu tertulis di surah Al-Baqarah ayat 239. Jika kamu dalam keadaan takut, bahaya, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Jadi sebenarnya syalat itu bisa dilakukan dalam kondisi apapun, secara terus-menerus, berkesinambungan tanpa henti. Dan itulah syalat daim, di mana seorang hamba mengingat Allah tanpa henti. Tujuannya adalah supaya lo selalu dalam kesadaran. Jadi apapun aktivitas yang lo lakukan, selalu dalam sadar mengingat Allah. Dan sadar itu tuh, bukan pas lo sholat ritual doang, yang waktunya paling 10 atau 20 menit, habis itu ambiar lo mabok lagi, gak mampu mengontrol diri lo. Dengan begitu, secara otomatis tujuan dari syalat itu bisa tercapai. Kayak perintah surah Al-Ankabut ayat 45 berikut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Itulah tujuan salat, yaitu mencegah lo dari perbuatan keji dan mungkar. Dan gue malah memaknai ayat di atas bukan cuma di dalam perbuatan, tapi ayat ini esensinya malah menegaskan bahwa baru berupa pikiran keji dan mungkar saja, seharusnya dengan syalat daim seperti ini lo akan terhindar. Bagaimana mungkin seorang akan melakukan hal yang keji dan mungkar kalau setiap saat, setiap detik, lo selalu dalam keadaan mengingat dan bersama Allah? Apalagi ada esensi lain, bahwa sebelum syalat lo diperintah untuk berwudu, sebagaimana surah Al-Maidah ayat 6, yang memerintahkan lo untuk membasuh wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, hakikat lebih dalam dari wudu adalah meniatkan setiap gerakan mencuci wajah dan bagian dari wajah, seperti membersihkan mulut, hidung, dan mata, adalah membersihkan anggota muka untuk menjaga mulut dari perkataan kotor atau keji, menjaga penciuman hidung dari yang bukan haknya, dan menjaga pandangan mata dari zina mata, yaitu memandang yang haram dan yang bukan hak lo. Demikian juga dengan membasuh tangan, kaki, dan menyapu kepala, secara hakikat adalah perintah agar kita menjaga perbuatan tidak baik, tidak melangkah ke tempat maksiat, dan menyapu kepala dan telinga adalah menjaga pikiran dari hal negatif, membersihkan pendengaran kita dari hal-hal yang tidak baik yang kita dengar. Demikian di session ini, next kita lanjut. Assalamualaikum bima sabartum.